Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hajna in sita sahla. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmi wa ballighna ila aqsal ma'ali. Allahumma ya alim, 'allimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bih wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman laduniyan wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'a hidayah wal barakah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga diberi pertolongan. Pada pagi hari ini kita dapat duduk bermuajahah, bersilaturahim di Mushola At-Taqwa. Semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah yang disertai hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah dengan pertolongan Allah pada hari ini, hari Ahad, memasuki hari yang ke-22 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Maaf ya, hari yang ke 20 ya. Hari yang ke-20 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke 22 di bulan Desember ya, 2024. Dan hari ini kajian Kitab Fathul Mu'in adalah merupakan pertemuan yang ketiga. Baik saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi Kitab Fathul Mu'in halaman 3 babus sholah, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah
yang pahalanya secara khusus kita hadiahkan untuk muallif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga ilmu beliau yang ada dalam kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita dapat memperbaiki, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah sholat fardu 5 waktu. Ala hajinnya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ajma'il kiram, khususon ila hadratil muallif kitab Fathul Mu'in al-alim al-allamah Asy-Syaikh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ghafarallahu lahu warhamu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang ada di baris yang ke-9 dari atas, yakni dari babus sholah ke bawah, baris yang ke-9, berada di ujung kiri. Diterangkan wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila ujrin fayal jamuhu al qada'u fauron. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu taala walladzi jaharu annahu yaljamuhu sorpu jami'i jamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sorpihi bima la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u. Intaha. Wa yubadiru bihi nudban in fata bi ujrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Wa yusannu tartibuhu ay al-fa'id wa yaqdi as-subha qabla juhri wa hakaza wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu pautaha in fata bi ujrin wa in khasiya pauta jama'atiha alal mu'tamad wa ijabata bil ujrin fayajibu taqdimu 'alaiha amma idza khafa pautal hadirati bi ayyaqwa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayal jamhu al bida'u biha atau al bada'u biha wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi ajrin ala ma fata bi ajrin wa in faqida tartibu li annahu sunnatun wal bidaru wajibun wa yundabu ta'khiru rawatib anil fawaiti bi ajrin wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi ujrin. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik, sebelum masuk pembahasan dari keterangan tersebut yang telah Al-Fakir baca tadi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita artikan per kalimat atau kita logat dengan logat bahasa Indonesia. Kitabnya ada nggak kitabnya? Ini kitabnya. Iya, bagus ya. Nanti dibawa nanti. Ya. Kita artikan per kalimat atau kita logat dulu sebelum kita masuk pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru, dan bersegera.
Ini wayu badiru. Ya. Akan dilengiti awas. Mual cekelan lah. Cekelan, dilepas. Mual lepas. Iya wae. Cekelan tunggu lah. Wayubadiru dan bersegera mengkodok sholat yang tertinggal. Wayubadiru dan bersegera mengkodok sholat yang tertinggal. Sopokman orang marro yang telah kelewat. Marro yang telah kelewat maksudnya adalah yang sudah diceritakan sebelumnya, yang sudah disebut sebelumnya. Marro yang telah kelewat, yang dimaksud adalah orang muslim yang mukallaf, yang tohir, orang Islam yang sudah baligh, berakal sehat dan suci, yang telah diwajibkan sholat. Marro yang telah kelewat, nah itu maksudnya muslim mukallaf tohir. Bipaitin terhadap sholat yang tertinggal, yang luput, wujuban sebagai kewajiban. In fata jikalau ia meninggalkan sholat bi'ujrin dengan tanpa ujur. Payal jamuhu maka wajib kepadanya opo al-qodou mengkodok solat pauron seketika itu. Qala telah berkata sopo saykhuna guru kita, syekh kita Ahmadu bin Hajarin, yakni Syekh Ahmad bin Hajar rahimah, semoga melimpahkan rahmathu kepadanya, sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Walladzi joharo bermula yang jelas, opo annahu bahwasanya kelakuan, yaljamu itu wajib hu kepadanya, maksudnya kepada orang yang meninggalkan sholat, sorpu jami'i jamanihi menggunakan seluruh waktunya. Zaman itu waktu, sorpu itu mentasarufkan atau menggunakan. Opo sorpu jami'i jamanihi menggunakan seluruh waktunya, lil kodoi untuk mengkodok sholat. Ma'adama selain waktu yahtaju yang ia butuhkan li sorpihi untuk menggunakan waktu tersebut, pima di dalam perkara labuda yang tidak boleh tidak, yakni perkara yang wajib minhu daripadanya. Wa annahu dan bahwasanya bermula kelakuan yahrumu itu haram, alaihi atasnya, yakni atas orang yang punya kodo sholat tapi belum dikodok gitu. Alaihi atasnya opo at-tatawu'u melakukan sholat sunnah. Haram melakukan sholat sunnahnya kalau kita punya kodo sholat belum dikodok. Intaha, selesai. Nah, kita bahas dulu segitu dulu. Baik. Di sini diterangkan wayubadiru dan bersegera mengkodok sholat yang tertinggal sopok man orang marro yang telah kelewat, maksudnya orang muslim mukallaf tohir yang oleh agama diwajibkan
mendirikan sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bipaitin terhadap sholat yang tertinggal, terhadap sholat yang tertinggal. Wujuban karena kewajiban. In pata jikalau ia meninggalkan sholat bila ujrin dengan tanpa ada ujur. Jadi maksudnya apabila seorang muslim, seorang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, ia meninggalkan sholat dari sholat fardu 5 waktu, dan ia meninggalkan sholatnya bila ujrin, tidak ada ujur, tidak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum agama. Artinya ia meninggalkan sholat secara sengaja, mungkin karena malas atau karena lebih mengutamakan urusan dunia, sehingga kewajiban sholat diremehkan. Akhirnya ia meninggalkan sholat bila ujrin, tanpa ujur. Maka bagi orang seperti ini hukumnya wajib agar segera seketika itu mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Nah, jadi jangan dinanti-nanti. Jadi menyegerakan mengqadha sholat yang telah ditinggalkannya tanpa ujur secara sengaja, itu wajib. Menyegerakan mengqadha sholatnya wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Nah, di sini dikatakan payal jamu, maka wajib atau mesti hu kepadanya opo al-qada'u mengqadha salat pauron seketika itu juga. Jadi jangan dinanti-nanti. Misal kita meninggalkan salat zuhur, padahal ketika waktu zuhur tiba, azan dikumandangkan, terdengar oleh telinga kita. Namun oleh karena kita sedang dalam keadaan super sibuk, ada urusan sibuk, sehingga kita menangguhkan sholat zuhur kita. Kita bilang nanti masih ada waktu nanti. Tahu-taunya waktu zuhur habis. Akhirnya kita tertinggal sholat zuhur. Berarti kita telah meninggalkan sholat zuhur bila ujrin. Tidak ada ujur, tanpa adanya ujur, alias disengaja, alias kita melalaikan kewajiban sholat. Maka apabila kita meninggalkan sholatnya seperti ini, maka payal jamuhu al-qada'u pauron, maka wajib baginya segera mengqadha sholat yang ditinggalkannya seketika itu juga, jangan dinanti-nanti. Walaupun waktu zuhur sudah habis, qadha di waktu asar seketika itu pula, sebelum kita melaksanakan sholat asar. Bahkan kita diharamkan melakukan qobliyah asar kalau zuhur yang tadi belum diqadha. Karena kalau qobliyah asar status hukumnya sunnah, tapi zuhur yang tadi tinggalkan wajib untuk diqadha, maka dahulukan yang wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila ujrin payal jamuhu al-qada'u pauron. Kita lanjut. Qala telah berkata sapa saykhuna guru kita Ahmad bin Hajarin, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar
rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, kata beliau begini, wallazi joharo, bermula yang jelas, opo annahu, bahwasanya kelakuan, yaljamu wajib hu kepadanya, opo sorfu jami'i jamanihi, menggunakan seluruh waktunya, lil kodoi, untuk mengkodo solat yang ditinggalkannya, ma'adama, selain waktu yang ia butuhkan, li sorfihi, untuk menggunakan waktunya, pima labuda minhu, dari perkara yang wajib daripadanya. Jadi bagi orang Islam yang meninggalkan sholat tanpa ujur, alias meninggalkan sholat dengan sengaja, mungkin karena malas dan lain sebagainya, maka pertama kewajiban baginya adalah al-qoda'u fauron. Al-qoda'u fauron, mengkodok sholatnya seketika itu pula, wajib, jangan dinanti-nanti. Karena kalau dinanti-nanti takut keburu mati, akhirnya keburu disolatkan. Yang kedua, dia wajib menggunakan seluruh waktu yang ada hanya untuk mengkodok sholat, tidak ada aktivitas lainnya, gitu. Walaupun aktivitas lainnya kita anggap paling penting, tapi mengkodok sholat jadikan lebih penting dari perkara yang kita anggap paling penting itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, tuh, dan bahwasanya bermula kelakuan yahrumu, itu haram, alaihi, atasnya, atas orang tersebut yang punya kodok sholat fardu tapi belum dikodok, haram atas dia, opo at-tatawu'u, mengerjakan sholat sunnah. Jadi kalau kita punya sholat fardu yang belum dikodok, maka tunaikan dulu, kodok dulu, jangan dulu melakukan sholat sunnah. Jadi takdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau umpama sholat tahajud kita anggap penting, tapi mengkodok sholat isya yang kita tinggalkan itu lebih penting. Karena bagaimanapun juga sholat isya hukumnya wajib, tahajud hukumnya sunnah sebagai ibadah tambahan. Jangan sampai kita tahajud tapi kita punya kodok sholat isya yang belum dikodok. Itu sama aja pakai baju nggak pakai celana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wayubadiru, dan bersegera opo bihi, mengkodo solat yang tertinggal, nudban, sebagai kesunahan. In pata, jikalau ia meninggalkan solat, bi ujrin, dengan sebab ujur, kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda, yang tidak main-main, bihi, dengannya, wanisyanin, dan lupa, kajalika, seperti itu. Nah, ini beda lagi nih. Kalau tadi kan orang yang meninggalkan sholat tanpa ujur, maka baginya wajib mengkodok sholat dengan segera. Nah, sekarang orang meninggalkan sholat biujrin, dengan sebab ujur, seperti tidur atau lupa. Kan ajarus sholati isnani, ajarus sholati isnani, utawi piro-piro ujur ikut tetep ing dalam sholat iku isnani, loro. Jadi ujur sholat itu hanya ada dua. Yang pertama an-naumu, turu, tidur. Yang kedua wanisjanu, lali, lupa. Tidur dan lupa itu oleh hukum agama dianggap sebagai ajarus sholat.
sebagai ujur di dalam sholat. Artinya kalau umpama kita dalam keadaan posisi tidur dan tidurnya nyenyak, pulas kita tidur dari mulai selesai melaksanakan sholat ba'da isya, tidur pulas karena siangnya capek, sehingga kita enggak mendengar suara azan subuh sama sekali, tidak terdengar, dan tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang membangunkan kita. Pas bangun-bangun jam 6 pagi umpama. Nah berarti orang yang seperti ini dia meninggalkan sholat. Kalau jam 6 pagi masih ada waktu subuh enggak? Udah terbit matahari belum? Belum ya? Ya, udah suruk ya? Hah? Ya katakanlah biar gampang. Tahu-tahu dia bangunnya jam 8 lah gitu dah. Agok ah. Jam 8. Nah berarti orang tersebut dia meninggalkan sholat subuhnya biujrin, dengan sebab adanya ujur. Apa ujurnya? Tidur pules. Kan kalau tidur pules bukan keinginan kita. Kita di dalam hati nggak ada niat ingin melalaikan sholat. Ya orang tidur, namanya tidur pules, nggak ingat apa-apa. Orang tidur itu setengah mati atau lupa. Kita baru selesai sholat maghrib, tiba-tiba ada tamu ke rumah. Oleh karena tamunya ini sahabat akrab kita, ngobrol uplek. Oleh karena ngobrolnya uplek, apa sih uplek tuh? Ya kesana kemari sampai suara azan isya tidak terdengar karena konsen ngobrolnya, hanyut dalam obrolan, hanyut sampai nggak terdengar umpama. Begitu katakanlah jam 10 tamu pulang, kita lupa kalau kita belum sholat langsung tidur, bangun-bangun subuh. Nah berarti orang tersebut dia meninggalkan sholat dengan sebab ujur. Apa ujurnya? Lupa dan tidur. Double itu, double malah lupa dan tidur itu. Tapi berbeda kalau dia nggak lupa, begitu jam 10 tamu pulang, dia sebenarnya ingat nih saya belum sholat tapi dia malah tidur, dan tidurnya pulas, bangun jam 8. Nah berarti dia termasuk orang yang meninggalkan sholat bila ujin tanpa ujur, karena dia sempat ingat tapi dilalaikan, walaupun ketika tidurnya pulas gitu. Nah bagi orang yang seperti ini, apabila ia meninggalkan sholat bila ujrin, mana sih? Bila ujrin, maka wajib baginya untuk bersegera mengqadha sholat yang ditinggalkannya tersebut. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat biujrin dengan sebab adanya ujur tadi, yaitu karena lupa atau tidur yang pules. Maka dalam hal menyegerakan untuk mengqadha sholatnya hukumnya beda, sunnah. Jadi dalam hal menyegerakan mengqadha sholat yang tertinggal itu hukumnya terbagi dua. Ada yang wajib menyegerakan mengqadha sholatnya, ada yang sunnah. Yang wajib menyegerakan untuk mengqadha sholatnya seketika itu bagi orang yang meninggalkan sholatnya bighairi ujrin, tanpa adanya alias sengaja, segera wajib. Jadi menyegerakannya wajib. Kalau enggak disegerakan dosa dia, malah nambah dosa. Yang kedua hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang tertinggal sholat atau meninggalkan sholat bi ujrin dengan sebab ujur seperti tidur dan lupa. Nah baginya dalam hal menyegerakan untuk mengqadha sholatnya
hukumnya sunnah, nggak wajib. Artinya dia masih diberi apa? Toleransi. Ah nanti aja, boleh, nggak dosa. Karena dia meninggalkan sholatnya dengan sebab ujur, gitu. Dan dia masih ujur, gitu kan. Jadi cari waktu yang enak lah untuk mengqadha sholatnya, kira-kira pas gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut, wa yusannu, dan disunahkan opo tartibuhu, tertibnya mengqadha salat yang tertinggal, ai al-faiti, maksudnya salat-salat yang luput, yang tertinggal. Fayaqdi, maka ia mengqadha as-subha, akan salat subuh qabla juhri, sebelum mengqadha salat juhur. Jadi tertib. Kalau umpama seseorang dia tertinggal salat subuh dan salat juhur, ya, tertinggal salat subuh dan salat juhur, maka ketika ia mau mengqadha dua salat fardu tersebut harus tertib. Yang harus didahulukan salat subuh dulu, qadha salat subuh dulu. Setelah beres mengqadha salat subuh 2 rakaat, berdiri lagi mengqadha salat juhur, supaya tertib susunan salatnya sesuai dengan susunan salat 5 waktu. Jangan dibalik. Punya qadha salat 2, subuh dan zuhur. Tapi ketika mengqadha salat dia mendahulukan qadha salat zuhur, setelah zuhur baru subuh. Itu terbalik, makruh. Tapi nanti ada pengecualian. Enggak selamanya begitu, ada pengecualian nanti. Ada pengecualian. Ada yang malah justru dia wajib mendahulukan qadha zuhur daripada subuh. Nanti dibahas nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahakaja, dan seperti itulah. Wa taqdimuhu, dan disunahkan mendahulukan salat qadha ala hadirotin, atas salat ada. Kan salat itu ada salat ada salat qadha, ada salat i'adah. Salat adaan makmuman. Salat qadha, qadhaan makmuman. Salat i'adatan makmuman. Salat ada maksudnya adalah salat fardu yang dikerjakan masih di dalam waktunya. Namanya adaan. Makanya niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan. Nah, itu salat ada berarti. Seperti tadi kita salat subuh. Kita mengerjakan salat subuh di waktu subuh, namanya salat ada. Tapi kalau kita mengerjakan salat subuh di luar waktu subuh karena kesiangan, itu namanya salat qadha. Tapi kalau kita mengulangi salat seperti kita sudah salat zuhur lagi, namanya i'adah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya sunnah mendahulukan untuk mengerjakan salat qadha yang tertinggal, wa taqdimuhu ala hadiratin, atas salat ada, la yukhafu, yang tidak dikhawatirkan atau tidak ditakutkan, pautaha, akan habisnya waktu salat ada. Nah, infata, jikalau ia meninggalkan salat bi ujrin, dengan sebab ujur. Jadi maksudnya apabila seseorang, ini yang sulit memahaminya. Memahami kitab itu enggak gampang. Boro-boro memahami kalau kata hese. Kalau sama Allah enggak dikasih kecerdasan, enggak dikasih paham agama, enggak bisa. Maksudnya apabila seseorang meninggalkan salah satu dari sholat fardu yang 5 waktu dengan sebab adanya ujur, maka baginya disunahkan untuk mendahulukan sholat qadha yang tertinggal daripada sholat ada, sekiranya
tidak keburu habis waktu untuk mengerjakan sholat ada. Contoh nih, misal nih kita kesiangan sholat subuh, berarti kita belum sholat subuh karena bangunnya jam 7. Ini kan meninggalkan sholatnya biujrin, dengan sebab ada ujur, berarti tidak wajib menyegerakan mengqadha sholatnya. Cuma kalau dia menyegerakan itu lebih baik. Namun menyegerakan mengqadha sholatnya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sebab ujur itu status hukum nanti aja, misalnya kodoknya nanti di waktu zuhur. Pas dia orang ini mengerjakan zuhurnya udah mepet waktu asar. Emang kebiasaannya begitu, suka mengakhirkan sholat. Katakanlah 4 menit lagi, 4 menit ke depan akan datang waktu sementara dia belum sholat zuhur. Nah, kalau sekiranya mengkodok dulu sholat subuh yang tertinggal mengakibatkan keburu datang sholat asor atau keburu habis waktu zuhur, maka dia lebih baik sholat zuhur dulu. Tapi kalau sekiranya waktunya masih leluasa, masih panjang, ya kodok sholat subuh dulu, baru sholat zuhur. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Kira-kira itu Pak Balyut ya? Malah saya sendiri yang ngomong agak puyeng gini. Sebab saya ngomongnya sambil berpikir. Ya mudah-mudahan para mustami juga menyimaknya sambil berpikir gitu ya. Karena ilmu itu akan bertambah kepada kita. Itu manakala kita mengkaji, memahami gitu. Jadi mendengarkan bukan semata-mata mendengarkan sambil ngantuk, tapi benar-benar menyimak sehingga kita paham gitu. Itu akan datang ilmu nanti, ditambah ilmu kita. Tapi kalau ngajinya begini aja, udah lewat ilmu. Itu terlalu khusyuk ngajinya itu. Terlalu konsen, overdosis itu. Akhirnya pohonnya. Hah? Akhirnya pohon. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya, kalau sekiranya waktu untuk mengerjakan sholat ada masih leluasa, maka lebih baik kita qadha sholat dulu. Setelah beres qadha sholat baru sholat ada. Tapi kalau sekiranya kita qadha dulu mengakibatkan waktu sholat ada habis, mendingan sholat ada dulu, qadhanya nanti ditangguhkan. Begitu maksudnya. Nah ini keterangannya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhaffu pautaha in fata bi ujrin. Tapi itu pun kalau tertinggal sholatnya bi ujrin dengan sebab ujur. Tapi menurut qaul mu'tamad, menurut kebanyakan pendapat para ulama yang dipegang oleh para ulama, di sini dikatakan wa in khosya, dan sekalipun takut pauta jamaatiha, hilangnya atau habisnya waktu sholat berjamaah. Nah, misalnya kalau saya qadha asar dulu, pasti mereka yang sedang sholat maghrib berjamaah selesai. Akhirnya saya tertinggal sholat berjamaah maghrib karena saya mengqadha asar dulu. Nah gitu kan. Kalau umpama saya maghrib dulu, kan saya punya qadha asar, berarti saya nggak tertib dong. Kan seharusnya asar dulu baru maghrib kan. Maka mengakibatkan tidak tertib waktu sholat. Nah mana yang bagus? Nah kalau menurut qaul mu'tamad, menurut pendapat yang dipegang oleh para ulama ahli fikih, lebih baik kita mengqadha sholat asar dulu, walaupun akhirnya kita tertinggal sholat berjamaah maghrib. Supaya apa? Supaya nyusun, supaya tertib. Asar baru kalau kita qadha dulu asar, berarti asar baru maghrib di belakang kan, berarti terbalik, nggak nyusun, nggak tertib gitu. Dalam hal waktunya gitu, nggak tertib. Kan susunannya subuh, baru zuhur,
baru asor, baru maghrib, baru isya. Nah kalau umpama subuh, zuhur, maghrib, asor kan nggak tertib, gitu kan, para jamaah. Jadi tidak apa-apa sekalipun mengakibatkan tertinggal sholat berjamaah maghrib, dahulukan saja qada sholat asor. Setelah beres sholat asor, baru kita sholat maghrib sendirian gitu. Tapi masalah ketertiban waktu sholat ini status hukumnya sunnah, nggak wajib. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi. Nah ini nih, wa ija, dan apabila fata ia meninggalkan sholat bila ujrin, dengan tidak ada ujur, fayajibu, maka wajib opo takdimuhu, mendahulukan sholat qada alaiha, atas sholat ada. Tuh, jadi bagi orang yang meninggalkan sholatnya tanpa ujur, maka dia wajib takdimul qada alal hadirah, mendahulukan sholat qada daripada sholat ada. Kalau dia meninggalkan sholatnya bi ghairi ujrin, atau bila ujrin, tanpa ada ujur. Tapi kalau ada ujur meninggalkan sholatnya, itu mendahulukan qadanya, hukumnya sunnah gitu. Amma adapun ija, apabila khofa, ia takut atau khawatir, pautal hadiroti, habisnya waktu untuk mengerjakan sholat ada, bi ayyaqa, dengan sekiranya ia mengerjakan sholat qada, mengerjakan ba'doha, akan sebahagian sholatnya, wa ingkola, sekalipun sedikit, khorijal waktu, di luar waktu, payal jamuhu, maka wajib baginya opo al bida'u, memulai biha, terhadap sholat ada. Maksudnya begini, itu yang tadi dibahas. Seandainya kita mengqada sholat dulu, mengakibatkan waktu untuk mengerjakan sholat ada keburu habis, maka dahulukan sholat ada dulu, baru qada. Misal kita punya qada sholat zuhur, ya kan? Tapi kita mengerjakan zuhurnya punya waktu hanya 4 menit, udah mepet waktunya. Wajib heula. Jadi dia mengerjakan sholatnya di akhir waktu. Pertanyaan saya, apakah dia mengqada subuh dulu atau sholat zuhur dulu? Oleh karena waktunya sudah mepet, seandainya qada subuh dulu, akhirnya waktu untuk mengerjakan sholat zuhur keburu akhirnya dia nggak sholat zuhur lagi, qada lagi. Maka dahulukan sholat zuhur dulu, nanti qada subuh setelah zuhur. Tapi kalau sekiranya menurut perhitungan kita, wah kalau saya qada subuh dulu cuma 2 rakaat 2 menit, kayaknya keburu zuhur nih umpama, maka dahulukan qada subuh dulu. Kalau sekiranya waktunya memungkinkan, itu mencukupilah untuk mengerjakan qada subuh dan sholat zuhur gitu. Ya nanti lihat situasi aja, situasi waktu nanti. Kita kan ada jam, gitu. Jam, misalnya zuhur jam berapa sampai jam berapa, gitu kan? Lihat sikon lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajibu, dan wajib opo takdimu mapata, mendahulukan sholat yang tertinggal, bi ghairi ujrin, dan ngopi ya. Ujrin jadi ujin di balelol. Wajibu, dan wajib opo takdimu mendahulukan sholat pata yang tertinggal, bi ghairi ujrin, dengan tanpa ujur, ala mapata, atas sholat yang tertinggal, bi ujrin, dengan sebab ujur. Nah contoh, kita meninggalkan sholat zuhur tanpa ujur, berarti sengaja. Kemudian kita meninggalkan sholat asar dengan sebab ujur. Nah mana yang wajib didahulukan?
Lah nggak konsen kan berarti kumaha kene wae berarti Iya, berarti malau. Iya, salam ke Pak Kiai itu bisa lengkap. Pak Tony nggak bisa hadir. Katanya badan lagi pada pegel. Lagi pada sakit. Saya balas itu barusan nih. Jadi salam aja Pak Kiai gitu. Iya, enggak. Ulangin tadi gimana? Itu pertanyaan yang ulangin. Bodoh ah. Nih, 2 sholat kita tinggalkan, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Tapi sebab meninggalkan kedua sholat tersebut berbeda. Yang satu dengan sebab ujur seperti tidur atau lupa. Tapi yang satu lagi tanpa ujur, sengaja. Misalnya kita meninggalkan sholat zuhur bighairi ujrin atau bila ujrin tanpa ujur, berarti kita punya kewajiban mengqadha sholat zuhur. Kemudian kita meninggalkan sholat asar bi ujrin dengan sebab ujur, berarti kita punya qadha sholat asar. Kan kalau nyusun qadha zuhur dulu baru Nah, mana yang harus didahulukan? Apa kita mengqadha zuhur dulu baru asar, atau sebaliknya mengqadha asar dulu baru zuhur? Asar dulu tuh. Kan enggak ada uzur. Di sini dikatakan nih jawabannya nih, mana? Wajibu dan wajib nih, tolong disimak nih. Jadi ngaji itu perlu ini, perlu konsentrasi, fokus. Wajibu dan wajib, takdimu mapata, mendahulukan sholat yang tertinggal bighairi ujrin. Tadi kita meninggalkan sholat zuhur tanpa bi ujrin. Tadi kita meninggalkan sholat sengaja. Maksudnya supaya nanti giliran sorangan sih. Kita balik. Jadi zuhur bi ujrin dengan ujur. Asar bila ujrin tanpa ujur. Nah ini nih jawabannya. Wajibu dan wajib, takdimu mapata, mendahulukan sholat yang tertinggal bighairi ujrin tanpa ujur. Kita meninggalkan sholat zuhur sebab ada ujur. Kemudian kita meninggalkan sholat asar tanpa ujur. Maka yang dahulukan asar dulu baru zuhur. Kenapa? Karena kita meninggalkan sholat asarnya tanpa ujur. Sengaja melalaikan, meremehkan. Nah gitu. Kalau zuhur mah kita meninggalkan karena memang ada ujur. Jadi ditelolir oleh hukum agama gitu. Maka dahulukan sholat yang tertinggal bighairi ujrin tanpa ujur. Alamapata bi ujrin, atas sholat yang tertinggal bi ujrin dengan sebab ujur. Kan ini jelas banget. Wa in pakida, sekalipun hilang opo atartibu, ketertiban sholat hilang kan? Yang seharusnya zuhur dulu baru asar, ini malah dibalik, asar dulu baru zuhur. Dan itu boleh. Kenapa kita qadha asar dulu? Karena kita meninggalkan asarnya tanpa ujur. Sehingga terjadi tidak tertib susunan sholat. Enggak apa-apa itu. Karena ketertiban susunan sholat itu sunnah. Nah, sedikit lagi. Ini baru 49 menit. Li'annahu, karena sesungguhnya bermula tertib dalam susunan sholat, sunatun itu hukumnya sunnah. Wal bidaru, sedangkan menyegerakan sholat yang tertinggal tanpa ujur, wajibun itu wajib. Jadi mendahulukan yang wajib, mengkemudiankan yang sunnah. Gitu. Ibarat kita nih, yang wajib pakai celana menutup aurat apa pakai baju tanpa celana? Ayo, wajiban mana, pentingan mana, baju jeung celana? Wajiban celana tuh.
kemana-mana tak kanjut deh. Makanya dahulukan pakai celana yang menutup aurat. Itu sudah tadi. Walaupun bajunya enggak dipakai, masih aman. Daripada sebaliknya, mendahulukan pakai baju, celana belum dipakai, tiba-tiba ada gempa, lari keluar. Al-Mukarram kemana-mana ya, tak ketempuan. Si Abdul Goplak. Nah begitu. Jadi takdimul wajib wa takhirus sunnah. Dahulukan yang wajib, kemudiankan yang sunnah. Gitu. Nah, itu beda lagi. Itu nggak usah dijawab, udah ketahuan jawabannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi nih sampai tambih ya. Wayundabu dan disunahkan. Wayundabu lan den sunataken. Opo takhirur rawatib ngahiraken salat rawatib. Anil pawaiti saking piro-piro salat kang den tinggalaken. Wayundabu dan disunahkan opo takhirur rawatib mengakhirkan salat sunnah rawatib anil pawaiti dari salat-salat fardu yang tertinggal biujrin dengan sebab ujur. Oh. Jadi salat rawatibnya dinantikan saja. Mendingan kita mengqadha salat fardu yang kita tinggalkan dengan sebab ujur. Gitu. Salat rawatib itu kan salat sunnah yang mengiringi salat fardu 5 waktu. Itu namanya salat rawatib. Terbagi 2, ada qobliyah, ada Nah, qobliyahnya dinantikan saja. Lebih baik kita mengqadha salat yang tertinggal dengan sebab ujur dulu. Karena mengqadha salat wajib, sedangkan rawatib sunnah gitu kan. Tapi di sini wajib takhiruha mengakhirkan salat rawatib anil pawaiti dari salat yang tertinggal bi ghairi ujrin dengan sebab adanya ujur dengan sebab tanpa ujur tuh. Nah, kalau salat fardu yang kita tinggalkannya tanpa ujur, maka hukumnya wajib kita mengakhirkan salat rawatib. Tapi kalau salat fardu yang kita tinggalkannya bi ujrin dengan sebab ujur, maka mengakhirkan salat rawatib adalah sunnah. Jadi beda hukum. Demikian taklim kita pagi hari ini. Sudah 53 menit, 1 jam kurang 7 menit. Baik para jamaah, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kajian kitab Fathul Mu'in halaman 3 babus sholah akan kita lanjutkan nanti hari Ahad seminggu yang akan datang. Untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan hati kita oleh Allah dibuka untuk menerima ilmu Allah, dan hati kita diterangi oleh Allah dengan cahaya Allah, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami berbagai macam disiplin ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu kalamnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasul
Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada, kapan saja kami berada, selalu Engkau barokahkan. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, kepada anak cucu kami, kepada keturunan kami, kepada saudara-saudara kami, ya Allah barokahkanlah semuanya itu untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.